Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurul Aisyah dari program studi sarjana terapan terapis gigi dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung CPITN. Pengertian CPITN. CPITN atau Community Periodontal Index for Treatment Needs adalah indeks resmi yang digunakan oleh WHO untuk mengukur kondisi jaringan periodontal serta perkiraan akan kebutuhan perawatannya dengan menggunakan sonde khusus, yaitu WHO Periodontal Examining Probe. Sonde khusus atau WHO Probe pada pengukuran CPITN digunakan sonde khusus, yaitu WHO Probe dengan desain khusus, yaitu ujungnya berbentuk bola bulat dengan diameter 0,5 mm dan mempunyai kode warna dari 3,5 sampai 5,5 mm. Probe ini dapat dipakai sebagai alat perasa, sehingga dapat digunakan sebagai explorer untuk mengetahui ada tidaknya perdarahan, untuk mengetahui ada tidaknya kalkulus, mengetahui ada tidaknya pocket, dan untuk mengetahui kualitas kedalaman pocket. Maksud dan tujuan pengukuran CPITN. Yang pertama, untuk mendapatkan data tentang status periodontal masyarakat. Kedua, untuk merencanakan program kegiatan penyuluhan. Tiga, untuk menentukan kebutuhan perawatan yang meliputi jenis tindakan, besar beban kerja, dan kebutuhan tenaga. 4. Memantau kemajuan kondisi periodontal individu. Prinsip kerja CPITN. Yang pertama, menggunakan sonde khusus WHO Periodontal Examining Probe. Kedua, menggunakan 6 buah sextant. 3. Menggunakan gigi indeks. 4. Menggunakan skor untuk menilai tingkatan kondisi jaringan periodontal. 5. Menentukan relasi skor tertinggi dengan KKP, kategori kebutuhan perawatan, tenaga, dan tipe pelayanan. Sextant CPITN yang harus diperhatikan. Pertama, suatu sextant dapat diperiksa bila terdapat paling sedikit 2 gigi dan bukan merupakan indikasi untuk pencabutan. Kedua, bila pada sextant hanya ada 1 gigi, gigi tersebut dimasukkan ke sextant sebelahnya. 3. Sextant dengan 1 gigi tidak diberi skor. 4. Penilaian untuk satu sextant adalah keadaan yang terparah atau skor yang tertinggi. Sextant 1 terdapat pada gigi 17-14, sextant 2 terdapat pada gigi 13-23, sextant 3 terdapat pada gigi 24-27, sextant 4 terdapat pada gigi 37-34, sextant 5 terdapat pada gigi 33-43, sextant 6 terdapat pada gigi 44-47. Gigi indeks. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jika salah satu gigi molar maupun gigi insisif tidak ada, tidak perlu dilakukan penggantian gigi tersebut. 2. Jika dalam suatu sextant tidak terdapat gigi indeks, semua gigi yang ada dalam sextant tersebut diperiksa dan dinilai ambil yang terparah, yaitu yang mempunyai skor tertinggi. 3. Untuk usia 19 tahun ke bawah, tidak perlu dilakukan pemeriksaan gigi M2 untuk menghindari adanya pocket palsu. 4. Untuk usia 15 tahun ke bawah, pencatatan dilakukan hanya jika ada pendarahan dan karang gigi saja. 5. Jika tidak ada gigi indeks atau gigi pengganti, sextant tersebut diberi tanda X. Gigi indeks yang diperiksa pada penilaian CPITN bergantung dari umur individu. Ada 3 kelompok umur untuk pengukuran ini, yaitu kelompok yang berumur 20 tahun, kelompok umur 16-19 tahun, dan kelompok berumur kurang dari 15 tahun. Skor pada setiap sextant. Skor 0 di saku yang paling dalam pada suatu sextant, area berwarna pada probe masih terlihat lengkap, gingiva sehat, dan tidak menunjukkan perdarahan pada probing. Tidak ditemukan kalkulus. Pada individu seperti ini, tidak diperlukan perawatan khusus. Program preventif tetap dilanjutkan. Skor 1, area berwarna masih terlihat lengkap di sulcus yang terdalam pada suatu sextant. Tidak ditemukan kalkulus, tetapi dijumpai perdarahan setelah dilakukan probing ringan. Individu seperti ini memerlukan instruksi kebersihan mulut yang tepat dengan tindakan yang dapat membersihkan plak di supra maupun subgingiva. Skor 2, area berwarna masih terlihat lengkap
terperangkap di sulcus yang terdalam pada suatu sekstan. Dapat ditemukan perdarahan setelah dilakukan probing dan ditemukan kalkulus supra atau subgingiva. Perawatan meliputi scaling untuk menghilangkan plak dan kalkulus supra maupun subgingiva dan instruksi kebersihan mulut. Skor 3. Area berwarna pada prob masuk sebagian ke dalam saku. Hal ini menunjukkan adanya poket dangkal dengan kedalaman lebih dari 3,5 mm tapi kurang dari 5,5 mm. Diperlukan perawatan untuk menghilangkan kalkulus subgingiva yang lebih komprehensif disertai instruksi kebersihan mulut. Skor 4. Area berwarna pada prob masuk semuanya ke dalam poket, menunjukkan kedalaman poket sudah lebih dari 5,5 mm. Diperlukan perawatan periodontal yang lebih kompleks, meliputi pemeriksaan periodontal menyeluruh, pencatatan pada bagan atau cat periodontal, dan rencana perawatan yang tepat untuk tiap kasus. Skor 0, sehat. Skor 1, perdarahan pada gusi. Skor 2, ada karang gigi subgingival. Skor 3, poket dangkal 3,5-5,5 mm. Skor 4, poket dalam lebih dari 5,5 mm. Relasi skor tertinggi dengan KKP, tenaga, dan tipe pelayanan. Skor 0, kondisi periodontal sehat, KKP tidak ada, tipe pelayanan 0, tenaga tidak ada. Skor 1, kondisi periodontal perdarahan, KKP EIKM, tipe pelayanan 1, tenaga, guru atau perawat gigi. Skor 2, kondisi periodontal karang gigi, KKP EIKM plus SK, tipe pelayanan 2, tenaga, perawat gigi atau dokter gigi. Skor 3, kondisi periodontal poket dangkal, KKP EIKM plus SK, tipe pelayanan 2, tenaga, perawat gigi atau dokter gigi. Skor 4, kondisi periodontal poket dalam, KKP EIKM plus PK, tipe pelayanan 3, tenaga, dokter gigi. Keterangan EIKM atau edukasi instruksi kesehatan mulut, SK atau scaling, PK atau perawatan kompleks. Pemeriksaan. 1. Pasien dalam posisi pemeriksaan. 2. Dalam penggunaan prob, dipergunakan tekanan ringan sebagai patokan. Dapat dicoba masukkan ujung prob di bawah kuku ibu jari tangan dengan tidak menimbulkan rasa sakit. Bila timbul rasa sakit, artinya tekanan terlalu besar. 3. Letakkan ujung prob pada CEJ atau cemento enamel junction, lalu gerakan naik turun mengikuti kontur gigi. 4. Amati hasil dari probing, apakah berdarah atau tidak. Jika terasa ujung prob tersangkut, artinya ada karang gigi. Jika ujung prob masuk ke dalam saku gusi, artinya ada saku gusi atau poket. Tekanan pada waktu probing tidak boleh melebihi 25 gram. Untuk mengetahui besar tekanan tersebut, dengan cara menekan kuku ibu jari dengan ujung periodontal prob. Tekanan tersebut tidak boleh menyebabkan rasa sakit, atau bisa juga dengan menggunakan timbangan kecil. Caranya dengan menekan timbangan tersebut dengan ujung sonde sampai jarum pada timbangan menunjukkan pada 25 gram. Yang diharapkan pada saat probing tidak terjadi kerusakan jaringan pada pasien dan pasien tidak merasa sakit. Pada saat melakukan probing, kita mulai dari arah servikal ke distal, yaitu caranya pertama-tama ujung prob ditekan menelusuri arah tumbuh gigi, kemudian tekan sedikit seolah-olah menekan jari di bawah kuku. Tidak seperti ini, karena jika seperti ini akan membuka poket. Usahakan saat probing merekat pada mahkota gigi menelusuri soket. Contoh perhitungan CPITN. Suatu kelompok terdiri dari 3 orang dewasa dengan usia 30-44 tahun, mempunyai skor sebagai berikut. Orang ke-1, 5 sekstan sehat, 1 sekstan pendarahan. Orang kedua, 2 sekstan sehat, 1 sekstan pendarahan, 1 sekstan karang gigi, 2 sekstan tidak ada gigi. Orang ketiga, 1 sekstan poket
4 mm, 4 sextan pocket 6 mm, 1 sextan tidak ada gigi. Jumlah skor CPITN dilihat dari penilaian suatu sextan dalam keadaan yang terparah atau penilaian sextan yang paling tinggi. Bisa dilihat seperti ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.